Oke teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya di channel Buat Apa Sih Belajar. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang 8 jenis aktivitas belajar menurut Diary. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Oke, jadi di sini kita ada 8 jenis aktivitas belajar. Itu yang pertama ada visual activities, ada oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. Oke, lanjut. Sebentar. Pengertian. Jadi, aktivitas belajar itu merupakan segala bentuk kegiatan yang dimana dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, aktivitas ini Aktivitas belajar ini sangat penting karena dapat membantu siswa memahami materi, meningkatkan keterampilan, dan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian, di dalam proses belajar ini siswa tidak hanya mendengarkan guru, tetapi juga melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan fisik, pikiran, dan emosional. Kemudian, pendapat menurut Derek tentang aktivitas belajar yaitu adalah aktivitas belajar adalah berbagi kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran. Nah, Derek mengelompokkan aktivitas belajar menjadi 8 jenis agar pembelajaran lebih efektif dan melibatkan siswa secara aktif. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu adalah visual activities. Nah, visual activities adalah aktivitas belajar yang di mana melibatkan indera penglihatan dalam kegiatan ini siswa memperoleh informasi melalui membaca, melihat, kemudian mengamati demonstrasi dan menggambar. Nah, aktivitas visual ini membantu siswa memahami materi secara lebih jelas. Karena apa? Karena siswa dapat melihat secara langsung objek atau informasi yang dipelajari. Contohnya seperti membaca buku, ada melihat gambar, mengamati video edukasi, dan memperhatikan presentasi dari gurunya. Kemudian ada oral activities. Nah, oral activities ini merupakan aktivitas belajar yang di mana dilakukan melalui kegiatan berbicara. Aktivitas ini membantu siswa melatih kemampuan komunikasi, keberanian, dan rasa percaya diri. Nah, di dalam pembelajaran, siswa dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, berdiskusi, maupun mempresentasikan hasil tugas di depan kelas. Nah, contohnya seperti bertanya kepada guru, terus diskusi kelompok, terus presentasi, dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya ataupun dari gurunya. Kemudian ada listening activities. Nah, listening activities ini adalah aktivitas belajar yang dimana melibatkan kemampuan pendengaran yang melalui aktivitas ini, siswa memperoleh informasi dari penjelasan guru, audio belajar, maupun pendapat teman saat diskusi. Nah, kemampuan mendengarkan sangat penting agar apa? Agar siswa dapat memahami materi dengan baik dan benar. Nah, contoh-contohnya nih, itu ada mendengarkan ceramah, kemudian ada mendengarkan penjelasan guru, kemudian ada mendengarkan audio pembelajaran, dan yang terakhir ada mendengarkan diskusi, teman. Nah, lanjut ke selanjutnya yaitu ada writing activities. Nah, writing activities ini merupakan aktivitas belajar yang dilakukan dengan menulis. Aktivitas ini
membantu siswa memahami dan mengingat materi lebih lama. Karena apa? Karena siswa menuangkan kembali informasi yang diperoleh dalam bentuk tulisan, menulis, kemudian menulis juga dapat melatih kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Seperti contohnya mencari materi atau mencatat materi ya, mohon maaf, mencatat materi, membuat rangkuman, kemudian dan menulis jawaban dan membuat laporan. Kemudian yaitu ada drawing activities. Nah, di drawing activities ini adalah aktivitas belajar yang dilakukan melalui kegiatan menggambar, aktivitas menggambar atau membuat visualisasi. Nah, aktivitas ini membantu siswa mengekspresikan ide serta memahami konsep pembelajaran secara lebih kreatif dan menarik. Contohnya seperti membuat diagram, kemudian ada membuat peta konsep dan menggambarkan ilustrasi dan membuat grafik. Nah, untuk selanjutnya itu ada motor activities, teman-teman. Nah, di motor activities ini merupakan aktivitas belajar yang melibatkan gerakan fisik ataupun keterampilan motorik siswa. Nah, aktivitas ini membuat pembelajaran menjadi lebih aktif karena siswa melakukan praktik secara langsung sehingga materi lebih mudah dipahami, teman-teman. Nah, contohnya seperti kita praktek ibadah, eksperimen, demonstrasi, dan olahraga. Jadi untuk materi ini biasanya lebih dipakai di kayak fikih, terus di penjas orkes kayak gitu ya. Lanjut ke mental activities. Nah, di mental activities ini adalah aktivitas belajar yang melibatkan proses berpikir siswa. Nah, dalam aktivitas ini siswa melakukan analisis dan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan menghubungkan konsep pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada emotional activities. Nah, di emotional activities ini merupakan aktivitas belajar yang berkaitan dengan emosi dan perasaan siswa selama pembelajaran itu berlangsung ya. Nah, jadi perasaan senang, semangat, percaya diri, dan antusias dapat meningkatkan motivasi belajar sehingga hasil belajar itu menjadi lebih baik. Nah, contohnya seperti tadi ya, semangat belajar, antusias mengikuti pembelajaran, dan percaya diri saat presentasi, dan senang dalam bekerja sama. Itu dia. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih kita mengetahui aktivitas-aktivitas pembelajaran itu? Nah, di sini saya jelaskan dari manfaat aktivitas belajar. Nah, manfaatnya adalah yang dimana beragam dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Karena selain itu, aktivitas belajar juga membantu meningkatkan pemahaman siswa, melatih keterampilan sosial, dan membangun kreativitas dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam belajar. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Jadi di sini saya menarik benang merah dari eh, materi-materi yang tadi, yaitu adalah menurut Derek, aktivitas belajar terdiri dari visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. Nah, semua aktivitas tersebut memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya, mungkin itu saja ya eh, penjelasan dari saya mengenai aktivitas belajar menurut Derek. Jadi, kalau misalnya ada tutur kata ataupun kalimat saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan.
Kita bisa jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. See you next time.